Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani, SPD MPD, biasanya saya dipanggil Eno. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu terkait tentang kasus ancaman terhadap negara di berbagai bidang dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Kenapa kebinekaan merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan? Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kemudian, kebinekaan bangsa Indonesia juga disebut sebagai tantangan, bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat rakyat Indonesia berbeda pendapat yang dapat membuat emosinya lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini bisa kita lihat adanya pertengkaran ataupun selisih antar suku yang ada di Indonesia. Kemudian kita masuk subjudul mengenai menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelum kita telaah ancaman terhadap integrasi nasional, kita harus tahu dulu apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. Adapun faktor dari pendukung integrasi nasional bisa kita lihat yang pertama itu adanya faktor sejarah sehingga timbul rasa senasib dan seperjuangan. Kemudian yang kedua, semua kalangan masyarakat Indonesia memiliki keinginan untuk bersatu. Kemudian timbulnya rasa cinta tanah air yang ditunjukkan pada masa perjuangan merebut kemerdekaan. Yang keempat, adanya rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara seperti yang ditunjukkan oleh para pahlawan yang telah gugur selama masa perjuangan kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah konsensus nasional di dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan faktor penghambat dari integrasi nasional yaitu keanekaragaman budaya, bahasa, daerah, kemudian agama, ras, dan adat istiadat. Kemudian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas. Kemudian ketimbangan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang menimbulkan rasa tidak puas dan menonjolkan kelebihan daerahnya dan meremehkan budaya, suku, bangsa lain. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan dengan ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Kemudian kita masuk ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Apa saja ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Bisa dari dalam dan bisa dari luar. Salah satu bentuk ancaman yang dihadapi di Indonesia adalah ancaman di bidang ideologi.
Apa saja? Yang pertama, komunisme yang menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Kenapa? Karena nilai-nilai komunisme tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Kemudian yang kedua adalah ancaman di bidang politik, baik itu dari luar negeri ataupun dalam negeri. Kita lihat dulu yang dari luar negeri. Ancaman dari luar bisa dilihat suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia seperti intimidasi, provokasi, blokade politik yang merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Sedangkan dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Kemudian kita lihat ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi bisa dilihat dari adanya globalisasi perekonomian yang merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Kemudian, kita masuk ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman bidang sosial budaya dari dalam itu didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Sedangkan ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, diantaranya munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, munculnya sifat hedonisme, adanya sifat individualisme, munculnya gejala westernisasi, dan semakin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, serta semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Contoh dari ancaman militer bisa berupa agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, ancaman dari teroris, pemberontakan yang menggunakan senjata, dan perang saudara yang menggunakan senjata. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.